Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. This time we are going to discuss about types of sentences. Kita hari ini akan membahas jenis-jenis kalimat. Well, well, there are 4 types of sentences. Jadi ada 4 jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Let's see. The first one is simple sentences. Yang pertama adalah kalimat sederhana. The second is compound sentences, kalimat majemuk. The third is complex sentences. Yang ketiga adalah kalimat kompleks. And the fourth is compound complex sentences. Jadi gabungan antara kalimat majemuk dan kalimat kompleks. Okay, let's go over them one by one. Mari kita bahas satu-satu. The first one is simple sentences. Kalimat sederhana. So what is simple sentence? Simple sentence adalah a simple sentence is a sentence that has one independent clause. Jadi kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa independen, yaitu klausa mandiri. Klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Oke. Kemudian klausa itu apa? Klausa adalah a group of words that has a subject and a verb and forms a complete thought. Jadi klausa independen adalah sekelompok kata yang memiliki subjek dan kata kerja dan memiliki makna yang utuh. Ya. Jadi kalau kalimat atau klausa independen ini berdiri sendiri, maka dia menjadi kalimat. Ya. Jadi yang terdiri dari satu klausa. Tapi kalau klausa independen ini bergabung dengan klausa lain di dalam suatu kalimat, maka dia menjadi bagian dari kalimat. Ya. Kemudian simple sentence has a subject and a predicate. Jadi kalimat sederhana itu memiliki subjek dan predikat atau kata kerja. Okay, let's see. Kemudian contohnya, example of simple sentences. Ini contohnya ya. My father is a pilot. Ayahku adalah seorang pilot. Nah, my father di sini adalah subjek ya. Jadi kemudian kata kerjanya adalah is. Ya. My father is a pilot. Jadi ini adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Di dalam kasus ini klausa ya kalimat, kalimat ya klausa. Jadi ya, karena klausa itu memiliki subjek dan memiliki satu kata kerja. Next, contoh kedua, I can run 100 km per hour. Ya, jadi saya bisa lari 100 km per jam. Sama ininya kalimat sederhana karena hanya terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja. Subjeknya adalah I, kata kerjanya adalah can run. Contoh ketiga, John went to Canada last week. Ya, jadi John pergi ke Kanada pekan lalu. Ini subjeknya satu, John, kata kerjanya juga satu, went. Ya. Kemudian let's see, are the following sentences simple? Apakah kalimat-kalimat di bawah ini kata kerja kalimat sederhana? Look at this. Kalimat ini kelihatan panjang ya. Tapi kalimat ini adalah kalimat sederhana juga. Kenapa? Karena hanya terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja. Subjeknya adalah Susan, kata kerjanya adalah is swimming ya. Susan is swimming in the crater of Mount Krakatoa. Jadi Susan sedang berenang di kawah Gunung Krakatau. Nah, kalimatnya agak panjang tapi kalimat sederhana. Next, number 2. Rudy lives on Jalan Rusak Farah, Raisodadi, East Lampung. Nah, kalimat ini meskipun panjang, ini juga kalimat sederhana. Nah, subjeknya hanya satu, yakni Rudy. Kata kerjanya juga cuma satu, yakni lives. Ya, Rudy lives on Jalan Rusak Farah. Next, the hungry Jesse quickly ate a very large dinner after a long day at work. Nah, ini kalimat ini lebih panjang lagi, tapi tetap ini adalah kalimat sederhana. Karena hanya terdiri dari satu subjek, the hungry Jesse, dan satu kata kerja ate. Ya. Alright, let's go. Sekarang, let's discuss compound sentences. Sekarang kalimat majemuk ya. Apa itu kalimat majemuk? A compound sentence has 2 or more independent clauses.
Nah, kalimat majmu' itu terdiri dari dua klausa mandiri, klausa independen ya. Nah, tapi dua klausa ini dihubungkan dengan coordinating conjunction ya. And, but, or, so, for, yet, nor. Coba kita lihat. For example, Eddie has 3 cars. Eddie memiliki 3 mobil. Nah, ini adalah klausa mandiri. Dia bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Jadi kalaupun setelah koma itu dihapus, maka Eddie has 3 cars itu adalah klausa mandiri yang terdiri dari satu subjek Eddie dan satu kata kerja has. Berdiri sendiri dan memiliki makna yang utuh, jelas ya. Eddie has 3 cars. Kemudian he has 5 motorcycles. He has 5 motorcycles. Dia memiliki 5 motor. Nah, he has 5 motorcycles ini juga klausa independen, punya subjek satu, punya kata kerja has satu juga ya, dan dihubungkan dengan and, maka menjadi kalimat majmu'. Eddie has 3 cars and he has 5 motorcycles. Dari Eddie sampai titik itulah kalimat, tapi klausanya ada 2 klausa, satu kalimat yang memiliki 2 klausa ya. Nah, kalimat majmu' bisa punya 2 klausa, bisa juga lebih ya, itulah. Alright, next. Contoh berikutnya, they are very poor, yet they are very happy. Mereka sangat miskin, namun mereka sangat bahagia. Ini they are very poor adalah klausa independen, klausa mandiri yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat sebenarnya. Kemudian they are very happy yang juga klausa mandiri bisa berdiri sendiri. Nah, 2 klausa ini dihubungkan dengan yet, maka jadilah kalimat utuh, kalimat majmu'. Next, he feels very hungry. Dia merasa sangat lapar. But he refuses to eat. Tapi dia menolak makan. Ini juga sama ya dengan yang sebelumnya. 2 klausa independen dihubungkan oleh kata coordinating conjunction atau konektor ya, penghubung but. Nah, itulah bedanya kalimat simple dengan compound adalah kalimat simple terdiri dari 1 klausa saja, kalimat majmu' terdiri dari 2 klausa atau lebih yang masing-masing bisa berdiri sendiri sebagai kalimat tapi dihubungkan dengan kata hubung. Next, how are compound sentences formed? Nah, ini bagaimana pembentukannya? Ya sama, hanya begitu saja ya, menggabungkan 2 klausa independen dengan kata hubung ya. Tetapi kata hubungnya tidak hanya yang tadi, tapi juga bisa berupa titik koma yang ditambahi atau tidak ditambahi dengan conjunctive adverb ya. Contohnya ini, he tried hard to win her heart, titik koma, he failed. Ini kalimat majmu' ya, terdiri dari 2 klausa ya. He tried hard to win her heart, dia berusaha keras menaklukkan hatinya, titik koma, he failed, dia gagal ya. Nah, itu kalimat majmu' yang terdiri dari 2 klausa dihubungkan dengan titik koma. Atau contoh yang kedua, he tries hard to win her heart, however he failed. Nah, bisa juga pakai conjunctive adverb ya. Conjunctive adverb itu however, therefore, moreover, furthermore, dan lain-lain. Oke. Next, sekarang jenis yang ketiga, complex sentences ya. Kalimat-kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? A complex sentence adalah kalimat yang has 1 independent clause and 1 or more dependent clauses. Ini sedikit beda ya. Jadi kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari 1 klausa independen yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat dan 1 atau lebih klausa dependent, klausa terikat ya. Klausa yang tidak mandiri, artinya dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya paling bawah ini. I like a man. I like a man. I like a man itu adalah klausa independen ya, bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. I like a man who is independent and responsible.
yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mulai dari who is independent sampai responsible itu adalah klausa dependent, klausa yang menggantung ya. Artinya dia bergantung kepada klausa lain atau pihak lain ya. Nggak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. I like a man bisa berdiri sendiri sebagai kalimat bermakna utuh, saya menyukai seorang pria. Tapi who is independent and responsible, yang mandiri dan bertanggung jawab, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau I like a man itu dihapus, maka tinggal who is independent and responsible. Maknanya menjadi tidak jelas. Yang bertanggung jawab dan yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya apa kok ujuk-ujuk ngomong who is yang bertanggung jawab dan responsible, who is independent and responsible. Nah ini ya, jadi klausa dependent nggak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat, maknanya juga tidak jelas, tidak utuh kalau berdiri sendiri. Susi bought a shirt which has 3 sleeves. Susi membeli sebuah baju. Nah ini klausa mandirinya, klausa independennya. Kemudian which has 3 sleeves, yang memiliki lengan 3 lengan ya. Kaos bajunya memiliki 3 lengan. Yang pertama bisa berdiri sendiri, Susi bought a shirt bisa berdiri sendiri. Yang which has 3 sleeves nggak bisa berdiri sendiri. Dia bergantung kepada klausa pertama. Ya, nggak bisa kita menulis kalimat tiba-tiba which has 3 sleeves. Yang memiliki 3 lengan. Maksudnya apa? Siapa yang punya 3 lengan? Ya, nggak jelas. Next, pembentukannya bagaimana? Nah ini ya digabungkan saja klausa independent dengan klausa dependent. Terus dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan ini ya, subordinating conjunction, misalnya because, since, if, until, when, even though, in case, while, now, that, etc. Banyak sih ya. Ini contohnya itu. Contohnya lagi, she cried because her father got an accident. Dia menangis karena ayahnya mendapat kecelakaan. Ya, kalimat independennya she cried. Kalimat dependentnya because her father got an accident. Karena ayahnya mendapat kecelakaan. Jadi because her father got an accident adalah klausa dependent, nggak bisa berdiri sendiri. Maknanya nggak jelas ya. Nggak bisa tiba-tiba ngomong karena ayahnya mendapat kecelakaan. Apanya gitu ya? Nggak jelas. Next. Nah contoh ini kata hubungnya juga bisa relative pronoun ya, that, which, who, whose, where, when, bisa. Contohnya I like the book that he just read. Saya menyukai buku itu ya, I like the book. Nah ini klausa independent. That he just read, yang baru saja dia baca. Nah that he just read ini dependent clause, nggak bisa berdiri sendiri. Nah, read ini di sini dibaca read dibaca read di sini ya, karena dia past tense ya, menjadi past tense. Karena baru saja selesai ya. Kalau present kita baca read, kalau past tense kita baca read. Read. I like the book that he just read. Oke. Nah, sekarang kalimat jenis yang keempat, compound complex sentences. Kalimat kompleks majemuk ya. Apa itu? Ini gabungan kalimat majemuk dengan kalimat kompleks. Compound complex sentence is a sentence with 2 or more independent clauses and at least 1 dependent clause. Jadi kalimat kompleks majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 klausa independen atau lebih ya. 2 atau lebih klausa independen dan minimal 1 klausa dependent. 1 klausa menggantungnya. Klausa independennya bisa lebih dari 2 ya. Klausa dependentnya juga bisa lebih dari 1. Let's see, contohnya ini. She said that she loved me, but I'm already married. Dia bilang dia mencintaiku, tapi aku sudah menikah. Nah, yang kalimat klausa independennya adalah she said ya, utuh sampai ke me. Klausa dependentnya that she loved me. Kemudian klausa independent yang kedua adalah I'm already married, dihubungkan dengan kata hubung but.
She said that she loved me, but I'm already married. Jadi ada 3 klausa ini. She said, titik-titik sampai me. Kemudian klausa dependentnya adalah that she loved me. That she loved me. Ya, I'm already married itu independent clause juga. Lanjutnya, contoh berikutnya, my mother went to the market. Ibuku pergi ke pasar. Ini klausa independent. But my father stayed at home. Tapi ayahku tinggal di rumah. Nah, my father stayed at home ini juga klausa independent. Jadi dihubungkan dengan but. When we arrived from America. Ketika kami tiba dari Amerika. Jadi ketika kami tiba dari Amerika, ibu langsung ke pasar, emak tinggal di rumah. Nah, jadi yang when we arrived from America ini adalah klausa dependent. Klausa menggantung ya. Klausa tidak mandiri, tidak bisa berdiri sendiri. Tiba-tiba when we arrive from America, ketika kami tiba dari Amerika, apanya yang ketika gitu ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau yang atas bisa, my mother went to the market, bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. My father stayed at home, bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Contoh ketiga, nah ini contoh terakhir ya. I want to eat telo goreng and I want to drink iced tea when I have enough money. I want to eat telo goreng itu kalimat klausa independent ya, bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Saya ingin makan telo goreng. And I want to drink iced tea, dan saya ingin minum es teh. Ini juga klausa mandiri independent ya, bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. When I have enough money. Kalau atau ketika aku punya cukup uang. Nah, when I have enough money inilah klausa dependent ya. Okay, I guess that's all, and it's easy I guess. Oh, not easy maybe ya, but hopefully you can learn from it. Mudah-mudahan bisa belajar dari ini ya. Kurikulumnya memang mengharuskan kita memahami 4 jenis kalimat ini ya, kurikulum yang dibuat oleh jurusan. Jadi harus paham ini, karena kalau kalian menulis atau membaca teks-teks ilmiah, maka akan banyak ditemukan kalimat gabungan atau kombinasi kalimat-kalimat itu ya, kalimat sederhana, kalimat majemuk, kalimat kompleks, kalimat kompleks majemuk. Itu sebagai landasan supaya bisa memahami makna atau inti dari teks yang kita baca. Okay, I think that's all for this lesson. I'll give you some exercises later. Nanti saya kasih tugas ya setelah video ini. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.